Trauma kepala. Trauma kepala merupakan suatu gangguan traumatik pada fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai perdarahan intensional dan substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak dan terjadi karena adanya pukulan atau benturan mendadak pada kepala dengan atau tanpa disertai kehilangan kesadaran. Trauma kepala yang menyebabkan cedera otak adalah salah satu bentuk cedera otak non-degeneratif yang disebabkan oleh benturan, pukulan, atau hentakan mendadak pada kepala atau suatu luka tembus di kepala yang mengganggu fungsi otak normal. Trauma pada kepala dan menyebabkan fraktur pada tengkorak dan trauma jaringan luka otak atau kulit seperti kontusio, memar otak, edema otak, perdarahan atau laserasi dengan derajat yang bervariasi tergantung pada luas daerah trauma. Terus di sini ada klasifikasi trauma kepala berdasarkan tingkat keparahan. Trauma kepala ringan, trauma kepala berat, trauma kepala sedang. Trauma kepala ringan. Trauma kepala ringan atau cedera kepala ringan adalah cedera atau trauma pada kepala dan otak yang dapat memberikan dampak pada fungsi otak. Dampak kondisi ini biasanya hanya sementara dan disertai dengan sakit kepala serta gangguan pada memori, keseimbangan koordinasi serta konsentrasi seorang. Tidak ada fraktur tulang tengkorak, tidak ada fraktur tulang tengkorak, tidak ada kontusio cerebri, hematom, GCS antara 13 sampai 15 serta kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit. Yang kedua, trauma kepala sedang. Kehilangan kesadaran lebih dari 30 menit, muntah, GCS 9 sampai 12 dan dapat mengalami fraktur pada otak. Yang ketiga, trauma kepala berat. Trauma kepala berat adalah cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Jenis cedera otak yang mungkin terjadi meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta perdarahan. Cedera ini berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian sehingga harus segera ditangani di rumah sakit. GCS antara 3 sampai 8. Kesadaran lebih dari 24 jam serta adanya kontusio cerebri dan laresasi. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang klarifikasi trauma kepala berdasarkan jenisnya. Di sini ada dua jenis yaitu trauma kepala terbuka dan trauma kepala tertutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai trauma kepala terbuka. Nah, trauma kepala ini menyebabkan fraktur tulang tengkorak dan laserasi durameter. Biasanya kerusakan otak dapat terjadi bila tulang tengkorak menusuk otak. Fraktur longitudinal sering menyebabkan kerusakan pada meatus acousticus internal, foramen jugularis, dan tuba autocaeus. Setelah 2-3 hari akan tampak betel sig warna biru di belakang telinga di atas osmostaid dan otherhoi. Liquor keluar dari telinga. Pendarahan dari telinga dengan trauma kepala hampir selalu disebabkan oleh retak tulang dasar tengkorak. Selanjutnya kita lanjut trauma kepala tertutup. Merupakan bentuk trauma kepala kipitis ringan di mana terjadi pingsan. Biasanya pingsannya lamanya 10 menit. Gejalanya bisa pusing-pusing, noda-noda di depan mata dan linglung, seperti keluhan gagal otak ringan dan odem cerebra yang luas. Nah,
Kita lanjut ke etiologi. Di sini ada 5 etiologi. Yang pertama kita bahas yaitu trauma tajam. Nah, trauma tajam ini menyebabkan cedera setempat dan menimbulkan cedera lokal, kerusakan lokal putih kontusional cerebral, hematom cerebral, kerusakan otak sekunder yang disebabkan peluasan massa lesi, pergeseran otak atau hernia. Yang kedua ada trauma tumpul. Nah, trauma oleh benda tumpul ini menyebabkan cedera menyeluruh di pusi. Dirusakan menyebar secara luas dan terjadi dalam 4 bentuk. Ada yaitu cedera akson, ada kerusakan otak hipoksia, ada pembengkakan otak menyebar pada hemisfer cerebral, batang otak atau kedua-duanya. Selanjutnya yang ketiga ada lokasi benturan, yang keempat ada rotasi, meliputi perubahan posisi rotasi kepala yang menyebabkan trauma regangan dan robekan substansial alba dan batang otak. Selanjutnya ada 5 depresi faktur, kekuatan yang mendorong fragmen tulang turun menekan otak lebih dalam yang mengakibatkan CSS mengalir keluar hidung telinga. Nah, selanjutnya kita bahas patofisiologi. Adanya trauma dapat mengakibatkan atau kerusakan, misalnya kerusakan pada parenkrim otak, kerusakan pada pembuluh darah, pendarahan, odema, dan gangguan biokimia, seperti penurunan adenosine trifosfat dalam mitokondria, perubahan pembilitas vaskuler. Selanjutnya ada pendarahan otak mengakibatkan hematom, misalnya pada epidural hematom, yaitu berkumpulnya darah antara lapisan peristeum tengkorak dengan misalnya pada epidural hematom, yaitu berkumpulnya darah antara lapisan peristeum tengkorak dengan durat meter subdural hematom, diakibatkan berkumpulnya darah pada ruang antara durameter dengan subarachnoid dan intercerebral hematom adalah berkumpulnya darah pada jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya ada pathway trauma kepala. Bisa terjadi di ekstrakranial, tulang kranial, dan intrakranial. Ekstrakranial ini akan terjadinya terputusnya kontinuitas jaringan kulit otot, perdarahan hematom, perubahan sirkulasi CSS, hipoksia, peningkatan tekanan intrakranial sehingga akan menyebabkan resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Selanjutnya yang kedua yaitu tulang kranial, di mana akan terjadinya terputusnya kontinuitas jaringan tulang sehingga akan menyebabkan nyeri akut. Selanjutnya ketiga yaitu ada intrakranial, akan mengakibatkan jaringan otak rusak, perubahan autoregulasi odem cerebral, adanya kejang sehingga akan menyebabkan adanya ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Selanjutnya ada manifestasi. Yang pertama yaitu ada gangguan otak. Nah, gangguan otak ini dibagi menjadi dua, yaitu gegar otak dan memar otak. Nah, pada gegar otak ini bisa saja si klien tidak sadarkan diri selama 10 menit, muntah-muntah, pusing, dan tidak adanya tanda defisit neurologis. Kemudian pada memar otak ini bisa saja tidak sadarkan diri lebih dari 10 menit dan amnesia. Nah, selanjutnya ada perdarahan epidural atau hematoma epidural. Nah, gejalanya ini penurunan kesadaran ringan, gangguan neurologis dari kacau mental sampai koma, peningkatan TIK, mengakibatkan gangguan pernapasan, bradikardi dan penurunan TTV. Kemudian ada hernia otak yang menimbulkan dilatasi pupil dan reaksi cahaya yang hilang. Kemudian yang ketiga yaitu ada hematom subdural. Ada 3, yang pertama akut, subakut, dan kronis. Nah, kalau akut ini gejalanya bisa saja terjadi selama 24 sampai 48 jam setelah cedera. Nah, ini tuh harus dilakukan intervensi segera. Kemudian ada subakut, di mana gejala ini bisa terjadi 2 hari sampai 2 minggu setelah cedera. Kemudian yang kronis ini 2 minggu sampai dengan 3 sampai 4 bulan setelah cedera. Selanjutnya ada hematom intrakranial, di mana adanya pengumpulan darah lebih dari 25 ml dalam pankreas otak, parenkrim otak, kemudian menyebabkan fraktur depresi tulang tengkorak, cedera penetrasi peluru, gerakan akselerasi, deselerisasi tiba-tiba. Nah, selanjutnya di sini ada manifestasi cedera kepala ringan, sedang, dan akut. Cedera
kepala ringan ini yang pertama yaitu pasien tertidur atau kesadaran yang menurun selama beberapa saat kemudian sembuh, sakit kepala yang menetap atau berkepanjangan, mual dan atau muntah. Gangguan tidur dan sakit kepala yang menetap atau berkepanjangan, mual dan atau muntah. Gangguan tidur dan nafsu makan yang menurun, perubahan kepribadian diri, letargik. Terus kemudian ada cedera kepala yang sedang, yang itu pertama kelemahan pada salah satu tubuh yang disertai dengan kebingungan atau bahkan koma, gangguan kesadaran, abnormalitas pupil, yang atau awitan ini tiba-tiba defisit neurologis, perubahan titipi, gangguan penglihatan dan pendengaran, disfungsi sensori, kejang otot, kemudian sakit kepala, vertigo dan gangguan pergerakan. Selanjutnya di sini ada cedera kepala yang berat, di mana yang pertama perubahan ukuran pupil. Kemudian ada trias casing atau denyut jantung itu menurun, ada hipertensi, depresi pernapasan apabila meningkatnya tekanan intrakranial, terdapat pergerakan atau posisi abnormal ekstremitas. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang di mana ada dua, yaitu pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu pemeriksaan diagnostik, yaitu kita melakukan CT scan, MRI dengan atau tanpa menggunakan kontras, angiografi cerebral, kemudian ada EEG, kemudian ada Bayer dan ada PET. Kemudian pemeriksaan laboratorium ada AGD, elektrolit serum, hematologi, CSS, pemeriksaan toksikologi, ada dan kadar antikonvulsan. Nah, di sini ada penata laksanaannya. Yang pertama ada Selanjutnya ada penata laksanaan cedera kepala, yaitu dengan indikasinya tuh CT scan dan juga GCS. Yang pertama adanya riwayat penurunan kesadaran, traumatik amnesia, defisit neurologi vokal, dan tanda dari fraktur basis krani atau tulang kepala. Selanjutnya ada tindakan resusitasi ABC. Yang pertama ada pemeriksaan jalan napas atau airway, yaitu jalan napasnya itu dibebaskan misalkan dari lidah yang turun ke belakang dengan posisi kepala yang eksistensi. Kalau perlu pasang pipa orofaring atau OPA. Atau endotrakeal, bersihkan sisa muntah dari darah, lendir, ataupun gigi palsu. Nah, lambung juga dikosongkan melalui pipa NGT atau menghindari aspirasi muntahan dan kalau ada stress ulcer. Nah, yang kedua ada pernapasan ataupun breathing, yaitu ada misalnya ada gangguan sentral, ada lesi medula oblongata, napas Cheyne-Stokes, dan sentral neurogenik atau hiperventilasi. Gangguan perifer yaitu aspirasi, terus juga ada trauma pada dada, ada edema paru, emboli paru, infeksi. Nah, tindakan oksigen yang bisa dilakukan, cari dan atasi faktor penyebabnya, kalau perlu di ventilator. Selanjutnya yaitu cek sirkulasi. Nah, karena kalau sirkulasinya tidak terkendali akan hipotensi, maka akan iskemik dan akan terjadinya kerusakan sekunder otak. Nah, hipotensi ini jarang akibat kelainan intrakranial, seringnya terjadi ekstrakranial akibat hipovolemi, pendarahan luar, ruptur organ dalam, trauma pada dada disertai tamponade jantung atau pneumotorak, shock septik. Nah, tindakan yang bisa dilakukan yaitu hentikan sumber pendarahan, perbaiki fungsi jantung, mengganti darah yang hilang dengan plasma darah. Nah, setelah resusitasi ABC dilakukan, hiperventilasinya itu terkontrol dengan 27-30 mmHg. Nah, itu tuh dipertahankan selama 48-72 jam, lalu dicoba dilepas. Bila TIK naik lagi, nah diteruskan selama 24-48 jam. Bila tidak turun, diperiksa AGD dan CT scan untuk menyingkirkan hematom. Di sini adalah penata laksanaan pasien dalam keadaan sadar GCS 5, simple head injury. Pasien tanpa diikuti dengan gangguan kesadaran, amnesia maupun gejala serebral lain, hanya perawatan luka. RO hanya atas indikasi, keluarga diminta observasi kesadaran. Nah, apabila terjadi pasien dalam keadaan menurun atau cedera kepala ringan, maka lakukan CT scan bila dicurigai adanya lucid interval. Follow up kesadaran semakin menurun, timbul lateralisasi. Lakukan observasi kesadaran GCS, tanda vital, pupil, gejala vokal serebral.
Nah, apabila cedera kepala sedang, GCS-nya 9-12, biasanya ini mengalami gangguan kardiopulmoner. Periksa dan atasi gangguan jalan napas, pemeriksaan kesadaran, pupil, tanda vokal cerebral, dan cedera organ lain. Fiksasi leher dan patah tulang ekstremitas jika ada, lakukan CT scan bila dicurigai hematom intrakranial, observasi tanda-tanda vital, kesadaran, dan pupil. Apabila cedera kepala berat, GCS 3-8 biasanya disertai cedera multiple. Di samping kelainan cerebral juga ada kelainan sistemik. Resusitasi jantung paru, airway, breathing, circulation. Pasien dengan cedera kepala berat sering dalam keadaan hipotensi, hipoksia, hiperkapne akibat gangguan pulmoner. Tindakan resusitasi ABC. Nah, periksa juga keseimbangan elektrolitnya. Pada saat awal masuk dikurangi untuk mencegah odem otak. 1.500 sampai 2.000 mili per hari parenteral dengan cairan koloid, kristaloid, NaCl 0,9%, rinjel laktat. Jangan diberikan yang mengandung glukosa. Pantau keseimbangan cairan. Propilaksis diberikan pada cedera kepala berat dengan praktor impresi, hematom intrakranial, PTA yang panjang. Apabila terjadi komplikasi sistemik, misalkan demam, kelainan gastrointestinal, kelainan hematologis, perlu ditanggulangi segera. Nah, di sini ada beberapa diagnosa keperawatan yang bisa timbul. Yang pertama ada resiko tinggi tidak efektifnya bersihan jalan napas berhubungan dengan akumulasi sekret. Yang kedua ada perubahan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan perdarahan dan edema cerebral. Dan yang ketiga ada resiko peningkatan TIK berhubungan dengan proses desak ruang akibat edema cerebral. Nah, di sini ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan terkait resiko tinggi tidak efektifnya bersihan jalan napas berhubungan dengan akumulasi sekret. Yang pertama, secara mandiri, yaitu memonitor suara paru tiap 8 jam dan observasi adanya ronhi atau penumpukan sekret. Lalu memberikan posisi semi atau elevasi kepala 30 derajat dan kepala miring satu sisi bergantian. Mempertahankan hidrasi cairan 2-3 liter per hari melalui asupan parenteral yang diberikan. Memonitor dan melakukan karakteristik sekret, warna, jumlah, dan konsistensinya bila terdapat sekret yang keluar melalui hidung dan mulut. Lalu kolaborasi yang bisa diberikan yaitu memberikan obat antibiotik Ceftriaxone 2x2 gram tiap 12 jam. Selanjutnya ada perubahan perfusi jaringan cerebral dan resiko peningkatan TIK berhubungan dengan perdarahan dan edema cerebral. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu memonitor atau observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam dan memonitor kesadaran ataupun GCS setiap 4 jam, memberikan posisi elevasi kepala 30 derajat setiap 4 jam, menentukan faktor-faktor penyebab penurunan perfusi jaringan otak ataupun resiko TIK meningkat. Memantau, mencatat status neurologi secara teratur dan membandingkan dengan nilai normal. Mempertahankan tirah baring miring kiri ataupun kanan dengan posisi kepala netral. Mengkaji kondisi vaskular, misalkan suhu, warna, pulsasi, dan kapilari refill tiap 8 jam. Mencatat intake dan output. Menurunkan stimulasi eksternal yang dapat meningkatkan TIK. Dan berikan kenyamanan dengan menciptakan lingkungan tenang dan suhu ruangan dalam kondisi normal. Memasang pagar pengaman tempat tidur, dan memasang restraint pada daerah ekstremitas, penkes pada keluarga, dan selalu bicara dan komunikasi dengan pasien. Nah, kolaborasi yang bisa dilakukan yaitu memberikan O2 kanul 4 liter per menit, memberi pertimbangan pemeriksaan AGD, LED, leukosit setelah 3 hari perawatan, memberikan obat-obatan injeksi, misalkan vitamin C, ketikolin 2x500 mg, dexamethasone, ranitidin, dan juga obat-obatan yang memang dianjurkan atau diresepkan nantinya oleh dokter. Yang ketiga yaitu resiko tinggi gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake tidak adekuat, penurunan kesadaran. Intervensi yang bisa dilakukan secara mandiri, monitor tanda-tanda vital termasuk mengukur JVP setiap 8 jam, mencatat peningkatan suhu dan durasi demam, memberikan kompres hangat saat temperatur meningkat, dan mempertahankan pakaian tetap kering, mempertahankan suhu ruangan yang nyaman, mengkaji turgor kulit, membran mukosa bibir, mengukur intake dan output cairan, dan menghitung balance cairan setiap hari selama 24 jam, memberikan cairan minimal
liter per hari dengan pemberian sedikit-sedikit dan melibatkan keluarga saat pasien sudah dapat minum per oral. Kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu memberikan cairan NaCl 0,9% per 12 jam, memberikan mannitol 20% bila kondisi tekanan darah sudah normal dan stabil.